Bismillah, selanjutnya yaitu ada peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Di sini ada peradilan masa Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja yang pertama yaitu masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Pada masa pemerintahan ini, keadaan umat Islam itu tidak jauh berbeda dengan keadaan jauh berbeda dari masa Rasulullah. Keadaan peradilannya itu relatif sama, tidak ada perubahan khusus dalam masa peradilan. Nah, di dalam menghadapi suatu perkara, beliau itu selalu memperhatikan Al-Quran. Beliau pun memperhatikan sunnah Rasul dan keputusan yang pernah diambil oleh Rasul. Selanjutnya yang kedua itu ada masa peradilan pada masa Umar bin Khattab. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau meneruskan kebijakan yang dirancang oleh Abu Bakar. Di masa beliau, kedudukan yudikatif itu mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan telah diatur tata laksana peradilan, antara lain mengadakan penjara dan pengangkatan jumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa. Di mana masa ini juga disusun Risalah Al-Qadha yang dibuat oleh Abu Musa Al-Asy'ari atas instruksi oleh Umar bin Khattab. Bisa dikatakan bahwa ada perkembangan di masa Umar bin Khattab ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada peradilan masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman itu mengikuti langkah yang ditempuh oleh khalifah sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab dalam hal pemilihan qadhi. Sistem pengadilan pada zaman Utsman ini pun tidak jauh berbeda dengan yang diatur Umar. Tak banyak berubah pada masa peradilan Utsman karena beliau tinggal meluruskan saja sistem Umar yang sudah tertata rapi. Selanjutnya itu yang keempat ada peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini itu beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh khalifah sebelumnya juga. Berarti mungkin ada perubahan sedikit saja. Selanjutnya kita ada masuk ke dalam peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Abbasiyah ini para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan perkara. Nah, di sini organisasi kehakiman itu mengalami perubahan, antara lain ditiadakannya jabatan umum, penuntut umum kejaksaan, di mana ini banyak sekali terjadi perubahan masa peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, perubahan tersebut antara lain itu adalah yang pertama adalah lemahnya roh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum. Yang kedua adalah para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga itu adalah lahirnya istilah atau kedudukan qad'i al-qudot. Kemudian yang terakhir itu ada peradilan pada masa Turki Utsmani. Perkembangan hukum Islam pada masa dinasti Utsmani itu belum terkodifikasi secara sempurna. Oleh karena itu, pemerintahan Utsmani ketika masa Sultan Sulaiman I bin Salim I baru melakukan dalam hal bidang hukum, melakukan kodifikasi ya, yaitu dengan mengkodifikasinya. Berarti pada perkembangan hukum Islam di masa dinasti Utsmani itu belum terkodifikasi dengan sempurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Maaf kalau kurang dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.